Oke, baik, saya mulai ya. Oke. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Saint John, yes. Bisa? Ya. Pagi, Saint John, yes. Ya. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Sudah sarapan? Sudah ya? Sudah, oke. Kalau sudah siap belajar, kita akan kembali memulai pelajaran kita, melanjutkan pertemuan kita sebelumnya, masih tentang ekosistem, tapi kali ini tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kalau kali lalu kita belajar tentang apa saja komponen dalam ekosistem, kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Oke, kalau sudah siap mulai, sudah siap? Ya, Kenzo beri salam dulu. Beri salam. Beri salam. Selamat pagi Miss Novel, senang bertemu denganmu. Iya, ini kayaknya habis akhir pekan masih ngantuk ya. Ya, biar kita semangat, kayak kita ulang lagi. Pagi Saint John. Yes. 1 2 3. Pagi Saint John. Yes. Iya, gitu dong, semangat, kedengeran suaranya. Oke, baik. Silakan Darren, kita berdoa dahulu. Kenapa ya kita harus sebentar. Kenapa ya kita harus berdoa? Kenapa kita setiap baru mulai pelajaran harus berdoa? Ada yang tahu? Kenapa aja? Kenapa kita harus berdoa? Ya? Oh iya, betul, supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Jadi apa yang kita terima bisa kita pahami supaya Tuhan membantu. Oke, kita akan menyanyikan lagu nasional. Coba duduk posisinya yang baik. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita supaya kita menunjukkan rasa hormat kita. Juta bintang membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Semangat. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terjang. Ayo coba diikuti. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Iya, oke. Itu lagu tadi judulnya apa ya? Apa judulnya tadi? Maju tak gentar. Itu lagu apa ya? Lagu K-pop bukan?
Lagu nasional. Oke, lagu nasional artinya apa, Leticia? Tahu tidak artinya lagu nasional? Lagu milik siapa? Bangsa? Ayo, punya siapa lagunya? Bangsa kita. Kita bangsa apa? Indonesia, iya. Itu lagunya diciptakan untuk menumbuhkan semangat supaya kita berjuang melawan penjajah. Tapi kan sekarang tidak ada penjajah lagi, Miss. Ada. Penjajahnya kemalasan, kebodohan, seperti itu. Kalau tidak mau belajar, itu namanya kita sedang dijajah oleh kemalasan. Baik, sekarang Mustafa akan mengulang materi minggu lalu yang kita sudah pelajari. Apa tadi materinya? Tentang belum terlihat ya. Oke, saya tadi share screen lagi. Stop share. Oke. Tentang apa minggu lalu kita belajar ya? Tentang komponen dalam ekosistem. Mana ya? Sebentar ya. This is Miss Novel. Oke. Nah, kita akan pakai bentuknya preview. Kalian boleh lihat. Oke, sebentar ya. Agak loading. Oke. Komponen ekosistem itu judulnya. Saya share screen. Oke. Ya. Sampai sudah share screen tentang quizzes. Sudah terlihat ya? Baik. Kita akan pakai preview. Pernah main kartu? Pernah main kartu? Anak-anak pernah main kartu? Pernah, oke. Nah, ini bentuknya seperti kartu juga ceritanya. Namanya flashcard. Oke. Kita pakai tipe ini, flashcard. Karena ini hanya mengulas atau review, tidak akan diambil nilai, tapi kita mau tahu menurut kalian sudah sejauh mana paham? Ya, makhluk hidup tunggal yang hidup di daerah tertentu disebut tidak ada A ya, populasi, individu, komunitas, atau habitat. Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Populasi, individu, komunitas, atau habitat. Kenapa? Ini makhluk hidup tunggal yang hidup di daerah tersebut, daerah tertentu disebut individu. Yakin? Mari kita lihat flip. Jawabannya adalah individu. Benar. Kenzo dan Jet benar. Ya, siapa saja yang bisa jawab boleh open mic langsung ya. Kedua, kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu disebut. Oke, itu pertanyaannya ya. Opsinya, pilihannya komunitas, habitat, populasi, atau ekosistem. Populasi, kita lihat jawabannya. Populasi, benar. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Ini ada typo ya. Komponen abiotik pada ekosistem yang tampak pada gambar tersebut adalah padi, petani, sapi, gulma. Gulma itu rumput liar. Udara, tanah. Kenapa? Benar? Hanya ada yang jawab. Ayo, yang lain. Ada yang jawab berbeda? Oke, kita lihat ya jawabannya. Udara, tanah, cahaya, mineral. Oke, benar, tepat sekali. 2 jempol buat kalian. Karena yang lain ada gulma dan ada makhluk hidup
hidup lainnya. Pertanyaan keempat, gambar apa itu? Merupakan contoh dari bagian ekosistem komponen apa ya? Makhluk hidup, komunitas, individu, atau populasi? Individu. Oke, individu karena jumlahnya hanya ada satu. Betul sekali. Yang termasuk ke dalam komponen biotik pada gambar tersebut adalah apakah air, biotik ya, air, batu gajah, rusa tumbuhan burung. Oke, ada yang berbeda? Oh sama, oke baik. Jawabannya adalah rusa tumbuhan burung. Tepat, hebat sekali. Ya, jadi semuanya benar. Ternyata kalian sudah bisa menentukan komponen dalam ekosistem. Baik. Oke, sampai balik ke slide yang tadi ya. Oke, jadi ternyata sudah pinter-pinter semua ya, sudah tahu, oh ternyata komponen ekosistem seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Kalau kemarin tentang komponen ekosistem, hari ini kita akan belajar tentang ya ini dia, rantai makanan, dan juga kita akan belajar tentang pokok pikiran dan kalimat utama. Oke, jadi itu tujuan kita hari ini tentang pokok pikiran, kalimat utama, dan rantai makanan. Oke, nah, baik. Sekarang kita masih pandemi atau sudah selesai belum ya? Kita masih pandemi atau sudah selesai ya? Masih, oke. Ternyata ada suatu artikel yang menyatakan seperti ini. Limbah masker melonjak tinggi selama pandemi, ekosistem lingkungan terganggu. Nah, seperti itu. Sambil mengabsen, Miss Novel mau minta kalian membaca Eugenia ada. Oke, silakan baca paragraf yang pertama di sini. Ya. Pandemi COVID-19 prokes ya. Oke, terima kasih. Kalau menurut Eugenia, itu kalimatnya paragraf ini pokok pikirannya apa ya? Pokok pikiran dari kalimat paragraf ini apa ya? Eugenia tahu? Oke, ada yang bisa bantu Eugenia? Pokok pikiran kalimat ini apa ya? Yang di sini, paragraf 1. Ya, silakan Deren. Apa Deren? Pandemi COVID-19 masih ada. Ini ya. Pandemi COVID-19 masih ada. Warnanya kurang bagus ya. Coba kita ganti dulu. Oke, jadi Eugenia, ternyata
pokok pikiran yang mau disampaikan si penulis artikel di sini itu adalah pandemi COVID-19 masih ada, seperti itu. Jadi pandemi COVID-19 masih ada. Kalau begitu kalimat utamanya di mana ya? Ada yang tahu maksudnya kalimat utama? Kalimat yang menjelaskan tentang pokok pikiran. Nah, itu di mana ya? Pertama, oke, kalimat ke-1. Dari mana? Dari sini sampai di sini. Itu namanya kalimat pertama. Kalau sudah titik berarti kalimat kedua. Baik. Terima kasih Eugenia. Darren sekarang baca paragraf kedua. Silakan. Ya, oke. Terima kasih. Menurut Darren, ketika membaca, apa yang mau disampaikan si penulis artikel? Mana pokok pikiran yang mau disampaikan si penulis artikel? Ada? Ketemu? Oh, oke. Salah satu yang ini kalimatnya yang mana Darren? Ada yang tahu apa pokok pikirannya? Ayo, Sharon mungkin, Valerie mungkin. Salah satu yang di mana kalimatnya Darren? Ayo. Kalau pokok pikiran, maka di paragraf tersebut harus tersebut kalimatnya. Ada nggak di sini? Adakah tersebut di dalamnya? Bingung? Oke, dari semua ini kan penulis sebenarnya mau bilang bahwa ternyata ternyata pokok pikirannya masyarakat belum banyak sadar, bahwasanya membuang sampah masker sekali pakai membahayakan lingkungan. Di kalimat mana? Kalimat 1 itu kalimat utamanya. Kenapa? Karena sampai di sini sudah kalimat kedua. Oke? Ya, tidak apa-apa. Kita baru belajar. Terima kasih Darren. Lanjut berikutnya absen nomor 3 Ethan. Silakan. Paragraf ketiga. Kelihatan nggak ya? Oke. Oh. Ethan, bisa baca kalimat ketiga? Iya. Namun alih-alih
Wah, miliar. Iya, oke. Terima kasih Iten. Ternyata masker menjadi masalah. Oke. Apakah pokok pikiran dari paragraf ini? Apakah Iten tahu? Apakah yang mau penulis artikel ini sampaikan? Apa kira-kira Iten? Ya. Apa yang mau disampaikan si penulis ini sebenarnya ya melalui paragraf ketiga? Ini paragraf ketiga ya, paragraf ketiga. Apakah tentang tameng penyelamat kesehatan, ataukah limbah sekali pakai menjadi permasalahan baru, atau sumber yang diperoleh dari oceania.org? Yang mana itu? Iya, limbah masker sekali pakai. Betul sekali, hebat. Jadi itu menjadi masalah ternyata. Jadi kalimat utamanya di mana? Kalimat satu kah? Ini kalimat satu, atau kalimat dua, atau kalimat ketiga? Kita kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga? Kalimat utamanya kedua, betul, karena kalimat ini terletak di kalimat kedua. Oke, betul sekali. Kita lanjut, Jet. Halo Jet. Ya, Jet akan membaca paragraf berikutnya ya. Kita tutup ini dulu. Baik, silakan Jet. Masyarakat ya, CNA. Baik. Pokok pikiran yang mau disampaikan si penulis artikel ini kira-kira Jet tahu tidak? Si penulis ini mau ngomong apa sih sama si pembaca, sama kita para pembacanya? Dia mau menyampaikan apa? Itu artinya pokok pikiran. Apa yang mau disampaikan? Apakah dia menyampaikan masyarakat belum banyak yang sadar membuang sampah, atau demikian yang diungkapkan Ashley Bruno? Yang mana? Iya, betul. Jadi masyarakat belum banyak yang sadar tentang membuang sampah ini. Ternyata ini yang jadi masalah. Berarti itu ada di kalimat berapa, Jet? Kalimat satu, betul, kalimat pertama. Baik, terima kasih Jet. Oke, bagus. Leticia, hai Leticia. Leticia, apakah kamu ada di sana? Iya, Leticia boleh lanjut baca di kalimat di bawahnya, kalimat kelima, paragraf kelima maksud saya. Ada beberapa, ya silakan. Terlihat tidak? Ngagetkan. Titik dulu, bagi hewan, titik, baru di Malaysia. Nah itu ada titik, coba ulangi Leticia. Menimbulkan masalah bagi hewan di Malaysia. Lanjut.
Kencang. Oh, di bagian kaki ya, kurang terlihat ya. Oke, tidak terlihat. Oke, bisa kembali dulu. Oke, ya, lanjut. Lalu di Inggris ekor burung camar tidak bisa bergerak selama sepekan karena iya. Apa yang mau disampaikan paragraf ini, Leticia? Tentang tali masker tersebut mengancam, tentang monyet-monyet tali masker, tentang burung camar yang tidak bisa bergerak, atau tentang masker menimbulkan masalah bagi hewan? Yang mana, Leticia? Iya, betul sekali. Masalahnya ada si monyet kecil, ada si burung camar, ada si apa lagi tuh tadi, monyet, burung ya. Nah, itu ternyata masalah masker bagi hewan. Itu ada di kalimat keberapa, Leticia? Pertama, kedua, ketiga? Kalimat keberapa, Leticia? Ini, kedua di sini. Atau kalimat pertama? Yakin kedua? Kalau kedua di mana? Berarti dari di Malaysia monyet kecil terlihat sedang mengunyah tali masker yang sudah menjadi sampah. Apakah di situ? Yakin? Teman-teman setuju dengan Leticia atau saya kurang setuju, Miss? Gimana? Kalimat pertama, betul. Jadi ternyata ada di sini ya, Leticia, di kalimat pertama. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih sudah berusaha. Kita lanjut ke absensi berikutnya, Kenzo. Halo Kenzo, kita baca berikutnya ya. Oke, sebentar. Tunggu sampai ganti slide-nya. Ya. Oke. Terlihat Kenzo? Beberapa dampak pemrosesan akhir. Pemrosesan akhir. Oke, lanjut. Oke, stop Kenzi, Kenzo, sampai di situ dulu. Ya, itu udah paragraf berikutnya Kenzo. Oke, terima kasih. Apa yang mau disampaikan artikel ini di paragraf yang Kenzi baru? Kenzi, kok Kenzi temanmu di sebelah ya? Kenzo, Miss Novel. Kenzo, menurut Kenzo, apakah pokok pikiran yang mau disampaikan di paragraf ini
Iya, itu di kalimat keberapa Kenzo? Kenzo. Satu, oke baik, tepat sekali. Terima kasih. Maaf ya, sampai sebutnya namanya salah. Kita lanjut ke absensi berikutnya. Hai Sharon. Sharon, bisa baca kalimat yang paragraf terakhir menurut data? Terlihat tidak ya? Ini kayaknya terlalu ke bawah. Tunggu sebentar. Saya harus balik dulu, kayak seperti Leticia tadi, dia tidak mau melihat. Oke, kalau di full screen dia tidak mau lihat. Oh, masih. Oke. Ya. Ini, yang menurut data terbaca nggak? Menurut data. Dua ribu 19 295 ton. Oke. Sendiri mungkin salah. Oke, nah ini yang tadi nggak kelihatan ya. Oke. Nah, masker medis sekali pakai sendiri merupakan salah satu sampah medis. Oke, menurut Sharon, paragraf ini mau bicara tentang apa ya? Itu namanya pokok pikiran. Paragraf ini mau bicara tentang apa ya? Peningkatan sampah medis. Oke, peningkatan sampah medis. Setuju teman-teman? Teman-temannya Sharon setuju tidak? Ya, oke. Itu ada di kalimat keberapa Sharon? Kalimat pertama, kalimat pertama ini di sini, kalimat kedua, atau kalimat ketiga? Kalimat pertama, kedua di sini saya. Apakah ketiga? Ke satu. Setuju teman-teman? Benar kalimat pertama atau ke satu? Valerie? Kalimat pertama kata Sharon benar atau salah? Salah atau benar? Harusnya kalimat keberapa? Ada yang tahu? Ayo. Kalimat kedua di sini ya. Benar ya? Oke, harusnya kalimat ketiga mungkin ya. Oke, ya. Jadi ternyata benar angkanya meningkat saat ini. Padahal sampah medis adalah masalah sendiri. Baik. Terakhir, Valerie, kita tidak akan selesaikan semua kalimat artikelnya. Terakhir, Vel, di sini.
Baik, terima kasih Valerie. Menurut Valerie setelah membaca paragraf ini, mana yang menjadi pokok pikiran yang disampaikan oleh si penulis? Ya, tentang apa? Apakah tentang burung laut terikat hingga mati, atau datanya si Ocean Asia, atau ya yang mana, Valerie? Ya, yang mana pokok pikirannya, Valerie? Ayo, ada yang bisa bantu Valerie? Sepertinya Valerie bingung, teman-teman. Bagaimana Valerie? Ya, pokok pikiran yang mau disampaikan itu yang mana ya? Ada yang bisa bantu Valerie? Ethan mungkin bisa bantu Valerie? Oke, Deren. Dampak sampah masker bagi hewan laut. Baik, ada burung laut, ada ikan-ikan. Baik. Jadi dampak sampah masker bagi hewan laut. Dampaknya apa saja? Nah, ini yang disebutkan. Jadi kalimat utamanya mana? Kalimat utamanya ada di mana? Kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga? Kalimat keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Ayah?